Harus kayak Mama Dedeh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Sama. yang menjawab didoakan nilainya A semua. Amin. Lancar rezekinya dan enteng jodoh. Jangan ya, jangan dulu kalau itu ya. Karena masih prosesnya masih panjang. Baik, kita seperti biasa berfoto dulu. Jangan bergaya. Ini aja apa? Bukan karena ibunya narsis. Emang iya sih. Gitu. Balas dendam lah. Dulu lagi kuliah kan nggak ada foto-fotoan begitu. Ya, kalau bisa ada di sebelah kanannya yang pakai yang hadirnya itu bisa nggak? Kalau nggak bisa ya gini juga nggak apa-apa lah. Ya sudah, siapa ininya hostnya? Harus cantik ya semua. Enggak sih. Ada yang ganteng juga, masa cantik semua. Ya. Tanya udah bergaya nggak ada yang mau tahu. Ada nggak? Sudah kirim ya seperti biasa ke sudah Don? Sudah Bu di grup. WA ya. Sedikit, kemudian baru nanti kalimat. Ya silakan dipelajari dulu. Saya menyelesaikan dulu portal. Kok ini sih? Kalau mau ditambahkan dicatat nggak apa karena itu nggak ada di PPT yang kemarin. Tambahan aja saya. Muternya lama ngunduhnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Nah, minggu lalu kita sudah suara saya sudah masuk kan? Udah, Bu. Udah. Ya, nanti saya nggak bisa dengar suara kalian. Ya. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang pilihan kata yang harus Anda pahami. Pembentukan kata itu yang SPTK, PTS atau SPTK luluh jika bertemu dengan awalan meng. Kecuali gugus konsonan yang tidak luluh, kemudian satu suku kata itu awalan mengnya menjadi menge. Kemudian pasangan-pasangan kata, ungkapan idiomatik, jangan bertukar pasangan, misalnya antara itu dan, tidak boleh antara dengan, sesuai itu harus selalu ada pasangannya dengan, gitu intinya. Nah, sekarang berkaitan dengan penggunaan kata adat
Ada pengajaran, ada pembelajaran, dan ada pemelajaran. Nah, ini yang sering tertukar-tukar di lingkungan pemakai bahasa ya. Kalian semua termasuk pemakai bahasa, termasuk saya juga. Nah, semua kata dasarnya adalah ajar. Ajar mendapat awalan mengajar. Ini kata kerja, ini kata kerja, ini kata kerja. Nah, ini dari kata teaching, yang bahasa Inggrisnya teaching. Hasilnya ajaran. Ini saya besarkan kali ya, karena kalian nggak punya ini. Hasilnya ajaran, pengajaran proses mengajarkan, prosesnya, dan kalau ada kata pengajaran, itu jangan proses pengajaran. Pengajaran itu sudah prosesnya. Dan pengajar itu orangnya, pelakunya, orang yang mengajar. Ini. Ada juga pemelajaran, itu dari learning. Dari kata dasarnya sama, ajar. Mendapat awalan ber, kan tidak ada bel ya, yang ada itu ber, menjadi berajar. Berajar menjadi belajar. Bel, karena biasanya kalau ber, itu bertemu dengan ini, pasti ini menjadi L. Kemudian dari sini diturunkan kata pelajari. Pelajari bab 3. Pelajari materi pertemuan keempat. Karena minggu depan kita akan kuis. Nah, kalau begitu saya akan mempelajari materi pertemuan keempat. Itu mempelajari. Yang mempelajarinya itu pembelajar. Jadi kalian itu pembelajar. Murid, siswa, mahasiswa itu sebagai pembelajar, Anda harus aktif. Maksudnya mempelajari itu. Nah, prosesnya itu pembelajaran. Kemudian pelajaran. Ini masih kata benda. Proses atau hal belajar di sini. Jadi ini pelajaran ke sini, kaitannya pembelajaran ke sini. Proses atau hal yang mempelajari. Nah, pembelajar itu orangnya, kalau di sini orangnya, pelakunya adalah pelajar. Orang yang belajar. Nah, satu lagi ini yang belum ada di sini. Pelajar. Nah, Anda yang mempelajari. Nah, sebagai pembelajar, misalnya bahasa Indonesia itu kan diajarkan di beberapa perguruan tinggi atau di sekolah-sekolah di luar negeri. Nah, jadi pembelajar bahasa Indonesia di luar negeri sudah sekian orang, jumlah orang yang mempelajarinya. Ya. Pembelajaran itu instruction, sama dari kata ajar, belajar, belajarkan. Belajarkan kaidah bahasa. Nah, bagaimana membelajarkan kalimat efektif supaya efektif? Karena biasanya kalimat itu kan sulit. Bagaimana membelajarkan? Pembelajaran kalimat efektif di kelas 5-11 agak sulit. Proses membelajarkan. Nah, pembelajarnya siapa? Kalian atau gurunya atau dosennya? Mahasiswanya, Bu. Mahasiswa. Siapa yang membelajarkan, yang menjadikan kalian belajar? Pembelajar itu yang membelajarkan. Jadi di situ siapa? Kalau yang pembelajar, iya. Kalau tadi pembelajar mahasiswanya, siswanya, muridnya lah gitu, peserta diklat atau apa. Tapi kalau pembelajaran, proses atau hal membelajarkan itu dilihat dari segi posisi yang ngajarnya. Jadi di sini pembelajar adalah orang yang membelajarkan, bukan yang belajar. Pelajar kalau yang belajar. Jadi Anda sebagai pembelajar. Misalnya katakanlah siapa gitu, beberapa orang asing itu sudah belajar bahasa Indonesia kan. Nah, sebagai pembelajar, dia sangat aktif loh membuka cerita-cerita yang ada di Indonesia. Cerita-cerita rakyat misalnya. Sebagai pembelajar itu karena dia yang mempelajari. Siapa yang membelajarkan? Yang membelajarkan gurunya, dosennya. Nah, jadi pembelajar itu adalah yang membelajarkannya, gurunya. Nah, sedangkan kalian pembelajaran. Nah, atau pelajar, ya orang yang belajar tadi di sini. Nah, sudah bingung kan? Jadi ada beberapa kata yang ini berbeda-beda. Ya, mau nggak mau sih ya harus paham ya. Harus dipahami ini.
Nah, ini pembentukannya. Nah, sama lah ya. Ajar, mengajar. Jadi ini saya yang mengajar gurunya, pengajar yang mengajarnya, ajaran hasilnya. Ini ajaran siapa sih ini anak? Nah, ajaran Ibu Rini misalnya. Pengajaran proses mengajarkan. Pengajarannya gimana proses mengajarkannya? Oh, ada diskusi, ada ceramah, ada latihan misalnya. Nah, kemudian ajar belajar. Nah, tadi yang kurang ini ada pelajar. Pelajar itu orang yang belajar. Hasilnya pelajaran. Ya. Nah, berikutnya yang ini. Menugasi dan menugaskan rasanya sudah saya jelaskan ya minggu lalu. Coba ingat enggak? Memang tidak ada di Salindia yang bentuk dan pilihan kata, makanya ini saya tambahkan aja. Ada enggak? Atau sudah menjelaskan gini aja. Kalau saya sudah menjelaskan, ngomong aja. Supaya nggak buang-buang waktu, jadi saya bisa pindah ke yang lain gitu. Sudah belum? Ingat enggak? Atau ada catatan-catatan mungkin Donella lihat dulu? Nggak ada. Kalau saya nggak ada catatan ini, Bu. Yang saya tulis di chat itu nggak ada juga ya? Yang menugaskan. Supaya nggak ngulang gitu saya. Kalau memang belum ya saya jelaskan ini. Belum, Bu. Ya, ini berkaitan dengan akhiran I dan akhiran kan. Kalau saya menugasi kalian, berarti atau dosen atau bapak atau ibu yang ada di kampus memberi tugas kepada kalian, itu artinya di sini kan menugasi, artinya menugasi memberi tugas. Objeknya orang. Menugaskan juga sama, betul, tapi beda objek. Saya menugaskan pembuatan makalah, saya menugaskan pembuatan materi, saya menugaskan pembuatan apalah misalnya ya. Nah, yang menjadi tugas apa ini? Menugaskan itu artinya menjadikan tugas ini. Nah, kalau ini menugasi itu memberi tugas. Jadi pimpinan atau kepala itu menugasi anak buahnya, bukan menugaskan. Nah, hal itu sama dengan pada kata menghadiahkan dan menghadiahi. Menghadiahkan itu objeknya bendanya, ya hadiahnya. Misalnya Donella ibu Anda berulang tahun, terus Donella menghadiahkan atau menghadiahi, dua-duanya bisa. Donella menghadiahi Ibu Ani bunga mawar. Nah, jadi Ibu Ani berulang tahun, jadi si Donella menghadiahi, memberi hadiah. Sama kan dengan menugasi. Tapi kalau si Donella itu menghadiahkan, itu hadiahnya apa? Nah, itu sama dengan ini. Menugasi, menugaskan, menghadiahi, dan menghadiahkan itu sama. Berbeda dengan menyeberangi dan menyeberangkan. Gitu. Mengapa? Menugasi dan menghadiahkan dan menghadiahi sama, kan tuh menugasi kata dasarnya tugas. Menghadiahi kata dasarnya hadiah. Ya. Tugas dan hadiah itu sama-sama sebagai kata benda. Buktinya apa? Kalau kata benda itu kan bisa dihitung. Hari ini saya mempunyai 2 tugas. Hari ini saya mendapat 3 hadiah. Nah, sama kan? Itu artinya bisa dihitung. Nah, karena kata itu sama, berarti di sini perlakuannya dan perilakunya juga sama. Berarti menghadiahi objeknya orang, menugasi objeknya juga orang, menghadiahkan berarti objeknya tugas, pekerjaannya, menghadiahkan objeknya itu bendanya atau hadiahnya. Jelas? Paham atau tidak? Paham, Bu. Ya, baik. Kemudian, nah ini nih yang sering salah. Biasanya Anda menggunakan yang mana? Misalnya direktur stan itu kan mempunyai bawahan, katakanlah. Di sini bawahannya itu kajur. Ya, ketua jurusan. Nah, biasanya Anda menggunakan yang mana? Direktur stan membawahi beberapa orang kajur atau direktur stan membawahkan? Biasanya mana? Bawahi, Bu. Membawahi kan? Bawahi, Nah, Bu. sekarang Anda lihat tangan saya.
Kalau di kelas saya gambar tuh Pak Rahmadi. Tapi gambarnya yang gambar gitu aja. Jangan bilang-bilang ya. Jelek soalnya gambarnya. Saya nggak bisa gambar soalnya. Ya, misalnya ini direktur stan di sini. Terus membawahi beberapa orang kajur. Nah, berarti ini kajur ya. Si direktur stan itu ada di bawah ini, ada di bawah kajur dong. Karena membawahi. Bukan ini direktur stan di sini kajur. Ya. Coba Anda berdiri di meja. Nggak sopan, Bu, masa di kelas mau berdiri di meja. Donela, sini kamu kenapa Bu? Berdiri coba di meja. Kenapa? Untuk memeragakan ini. Nah, Donela berdirilah di meja. Terus di bawahnya ada buku-buku. Kalau Donela membawahi atau membawahkan meja? Dia ada di atas meja nih. Membawahkan, Bu. Kalau Donela membawahi meja, ada di kolong meja. Donela membawahi meja. Jadi dia ada di atas meja, berdiri, hingga sopan juga ya contohnya. Nah, ini di atas. Nah, Donela itu membawahkan. Jadi si meja itu ada di bawah, Donela itu menjadikan meja ada di bawah dia, membawakan kan menjadikan ada di bawah. Nah, kalau direktur stan, ini direktur stan menjadikan ini kan ada di bawah nih para kajurnya. Jadi di sini direktur stan, para kajur di sini direktur stan membawahkan, menjadikan para kajur ini ada di bawah direktur stan. Itu bukan membawahi. Kalau membawahi ya berarti di bawah kajur itu. Nah, itulah yang tersesat dan salah, tapi masih digunakan karena hampir semua kantor, organisasi-organisasi pasti menggunakannya yang ini. Ya contohnya gitu aja. Naik ke meja. Nah, saya ini membawahi meja atau membawahkan meja ya? Kalau membawahi meja berarti ada di bawah dong kalian. Contoh, ini Menteri Keuangan. Kan bawahan langsung Menteri Keuangan itu direktur jenderal kan. Menteri Keuangan membawahkan beberapa orang direktur jenderal. Jadi Menteri Keuangan itu membuat direktur jenderal ada di bawahnya, menjadikan direktur jenderal itu ada di bawahnya kan. Nggak mungkin kalau membawahi di sini direktur jenderal berarti Menteri Keuangan di sini. Itu juga yang salah. Ya, tuh. Kemudian berikutnya menghindari. Sekarang kalau si Dila, apa bedanya Ilham menghindari kemacetan di sini dan menghindarkan kemacetan? Coba apa bedanya? Karena dua-duanya benar, cuma artinya yang berbeda. Coba jelaskan apa bedanya. Maaf Bu, kurang tahu Bu. Kurang tahu. Nah, padahal saya tahu Ilham tuh tidak tahu kan, tapi bilangnya kurang tahu. Sopan Bu. Ya kan? Ya itu tahu saya semua itu kayak gitu juga. Siapa yang tidak tahu lagi? Angkat tangan. Gimana Ibu mau lihat angkat tangan? Layarnya itu tutup sama Kalindi ya. Ayo, siapa yang ini angkat tangan? Coba saya mau ngecek. Semua hadir? Muhammad Reza. Ya, jangan pakai teks ya, pajak aja. Christine, Victoria, mana Victoria? Muncul dulu. Aulia, Kelvin, Ati, Iwan, Yurita, Akbar. Mau ngafalin saya ini, kamu ujian aja ya. Kalau di kelas kan tiap hari saya panggil, tiap datang saya panggil, jadi saya lama-lama bisa hafal. Afzal, Michael, Seno, Adi. Ini di bawah Adi nggak ada nama. Haris, oh ketua kelas ya. Putu, Niken, Anggitia, Farid, Widya, Ade, mana Ade? Oh, Sera. Sera sudah sembuh? Sudah sehatkah, Sera? Belum, Bu. Baru keluar dari rumah sakit kemarin. Oh, tapi bisa dengar ini ya. Ya nggak apa-apa lah. Sakitnya? Ya udah, nggak usah di sini. Ya, Widya, Sera. Minggu lalu memang, dirawat ya? Dari minggu lalu. Oh ya, semoga sehat selalu ya, Ser. Udah mau ujian ini.
Iya, Bu. Jaga Makasih. kesehatan, semua jaga kesehatan deh. Lumayan ini kalau tidak salah, tidak terasa sudah mau UTS Makasih. lagi. Jaga kesehatan Sera dan juga yang lain, semoga Sera cepat sehat, semua juga sehat selalu, termasuk saya kan saya bikin soal itu tidak mudah. 4 jurusan ya, kan saya di pajak, saya satu kelas di pajak cuma kelas ini aja 5-11, di yang lainnya juga satu-satu, pajak 1, PBB 1, KBN 1, akuntansi 1, karena memang tidak boleh lebih dari 8 SKS, kan berarti 8 SKS kan saya. Baik, nah ini juga apa bedanya tadi yang nggak bisa? Siapa yang nggak bisa? Memang nggak bisa Bu, saya nggak ngerti. Dua-duanya benar soalnya. Victoria Yaniar bisa menjelaskan apa perbedaan ini? Ya, Victoria bisa? Nggak juga. Victoria di mana? Tinggalnya ini ada di mana Anda lokasinya? Vic, nggak kedenger ya? Halo Bu, Iya. Di mana? Anda di mana? saya di Purworejo di rumah. Oh, di rumah Purworejo ya, Kutoarjo ya. Oke. Iya, Jawa Tengah. Nah, apa bedanya? Kalau menghindari itu kemacetannya masih ada. Si Dila menghindari kemacetan, dia pergi ke tempat yang nggak macet gitu. Misalnya kalau di depan itu misalnya ada naik motor, itu terasa banget kan di depan itu macet sekali kan, yang depan kampus itu. Nah, Anda menghindari kemacetan, berarti Anda cari jalan yang lain dari belakang aja, dari Pondok AM. Nah, itu berarti Anda menghindari. Tapi kalau Anda menghindarkan kemacetan, kemacetannya itu masih ada. Hanya Anda membantu petugas atau polisi untuk mengatasi kemacetan supaya tidak ada kemacetan gitu. Nah, betapa mulianya tugas Anda ya kalau memang benar seperti itu. Jadi Anda pergi ke depan itu membantu, kan suka Pak Satpamnya juga membantu karena memang sering macet, ada yang belok, ada yang keluar, nyebrang gitu dan sebagainya. Nah, berarti menghindarkan kemacetan itu membuat tidak ada lagi macetnya. Nah, caranya ya mungkin Anda membantu petugas di situ. Nah, jadi yang sama itu untuk akhiran I dan akhiran kan hanya ini. Saya menamai anak itu Dita. Saya menamakan anak itu Dita, hanya ini saja. Kalau yang lainnya jelas terasa bedanya. Menyeberangi. Muhammad Reza menyeberangi jalan. Tidak mungkin menyeberangkan jalan. Muhammad Reza menyeberangkan. Menyeberangkan siapa, Bu? Itu ada anak kecil yang tidak bisa menyeberang. Nah, membantu menyeberangkan. Nah, itu berarti menyeberangkan gitu. Dah ya, sudah itu saja untuk tambahan yang minggu lalu. Nah, sekarang kita beralih ke kalimat berkaitan dengan GCR. Saya aneh juga ya, ini nggak keterima gitu ya. Bukan nggak keterima, nggak bisa diunduh. Jadi gini aja deh, lain kali untuk berikutnya kan setelah tengah semester. Kalau sudah ada masuk ke GCR, itu langsung aja diunduh, siapa aja satu perwakilan mengunduh. Karena takutnya begitu, semester lalu juga begitu. Ada yang sudah mau ujian, mungkin dari awal dia belum mengunduh atau apa gitu. Terus tiba-tiba PJ-nya juga minta RPS, loh bukannya sudah. Coba lihat aja di GCR, justru itu Bu, dilihat di GCR sudah tidak ada. RPS tidak ada, materi sudah tidak ada semua, di situ sudah sama jawabannya, tidak ditemukan gitu. Loh, kemana ya? Oh, saya baru ingat, mungkin itu kan pasti ada ke HP juga. Saya suka buka Google Drive itu di HP itu kan penuh, makanya suka saya hapus-hapus. Nah, jadi kayaknya itu kehapus. Jadi semua materi yang di GCR itu saya hubungi satu persatu, iya sudah tidak ada. Nah, tapi
biasanya ada satu orang, coba cek dulu ada yang sudah mengunduh. Jadi asal dikirim langsung unduh gitu. Nah, jadi ada perwakilan, nah itu nggak apa-apa, itu bisa langsung dibagikan ke kelas gitu. Kalau yang tidak ada, itu yang repot. Kayak tadi saya kaget juga, saya ternyata semua kelas nggak ada itu, nggak nerima yang 5 dan 6 ini. Tadi saya mengajar 7.30, terus yang mau ke 9, yang pukul 9.30 jam keduanya tuh, Bu, kok nggak ada ini di ini? Loh, emang nggak diunduh? Belum diunduh. Oh, ternyata sama, yang ini aja yang nggak ada. Nanti saya cek. Tadi juga saya cek, loh kok iya kok di situ tertulis not found ya. Makanya enaknya tuh kalau ngirim materi di situ kan suka tertulis tuh materi ini belum 2, 3 ini sudah. Terus oh ini tugas ternyata belum, bisa kelihatan gitu. Kalau HP kan ketumpuk-tumpuk. Nah, enaknya kalau di situ kan terdaftar gitu. Tapi di situ sih ada 5 dan 6. Ketika saya klik iya bener nggak ada isinya. Kenapa ya? Padahal sudah tahun lalu, udah minggu lalu deh. Baik, itulah. Jadi tolong gitu aja ya untuk selanjutnya. Supaya tidak repot. Tadi soalnya pas mau PJJ juga ada yang minta materi. Padahal saya tuh nggak mungkin gitu deh. Saya tuh pasti seminggu sebelumnya. Atau kadang-kadang pas saya ingat kirim-kirim aja deh semua gitu. Karena kalau di kelas sih semua bisa langsung ngopi gitu. Mengopi sudah bisa digunakan. Kata dasarnya kopi. Jadi tidak selalu mengopi itu minum kopi. Nah, baik, kalimat. Ini sudah agak berat. Apa sih unsur utama? Harus ada. Subjek, predikat itu harus ada. Kemudian harus tepat. Ya harus tepat apa? Kalimat simpleks atau tunggal, ada kalimat kompleks, ada majemuk, dan ada majemuk kompleks. Nah, ini istilah saja. Anda boleh menggunakan yang ini. Kalau di buku tata bahasa baku, memang yang digunakan yang ini. Complex sentence kan ada dalam bahasa Inggris. Nah, kita menerjemahkannya sih kalimat kompleks, berarti kata kompleksnya menyerap, tapi kita terjemahkan dengan majemuk bertingkat. Ya, kemudian majemuk setara itu yang sejajar. Nah, sekarang gini, Anda nggak usah bingung dengan penggunaan istilahnya. Yang penting kalau ada kata-kata penghubung ini majemuk setara. Kalau ada kata-kata penghubung ini majemuk bertingkat. Dan bagian yang ini adalah anak kalimat, yang ini induk kalimat. Gitu aja ya. Nah, ini kalimat struktur dasarnya. Kalau kalimat kalau ragam lisan itu bisa 1 atau 2 gitu ya, maksudnya S aja gitu. Tapi kalau ragam tulis ini harus lengkap. Maknanya harus jelas, tepat, pilihan katanya juga jangan menimbulkan makna ganda. Contoh, makna ganda itu taksa itu ganda, ambigu. Coba aja kalau begini. Kalimat ini benar. Yang kencing subjek, harap disiram predikat sampai bersih keterangan. Nah, benar enggak maknanya? Kalau kalimat seperti ini, yang disiram siapa? Orangnya, Bu. Orangnya. Kalau saya masuk seperti itu, saya akan keluar lagi. Kenapa? Nah, itu yang kencing harap disiram sama kita dong. Keluar dari situ kita basah kuyup. Nah, terus ada yang memperhalus, pakailah buang air kecil. Apa makna yang tersirat di situ? Yang buang air kecil disiram. Berarti yang buang air besar enggak. Coba apa enggak parah itu? Harap disiram. Yang buang air kecil harap disiram sampai bersih. Ya. Ceritanya sih mau menghaluskan. Bagus sih. Tapi berarti di situ artinya yang buang air kecil aja yang kencing. Yang buang air besar enggak. Apa enggak bahaya itu? Nah, itu. Jadi, dalam membuat kalimat itu kalimatnya benar loh ini. Ini subjek, predikat. Subjek, predikat. Nah, tetapi
Apakah artinya seperti itu? Iya. Yang merokok harap dimatikan di ruangan ini. Ya Allah, kok nggak muncul sih? Siapa yang dimatikan? Orang yang merokok. Orangnya dibunuh loh di ruangan ini. Di ruangan sana tidak, tapi di ruangan ini. Jadi yang merokok subjek harap dimatikan, predikat di ruangan ini keterangan. Jadi yang merokok dimatikan di ruangan ini. Disinilah di ruangan inilah terjadi pembunuhan besar-besaran karena semua yang merokok harus dimatikan. Nah, jadi kalimat itu kan menimbulkan arti lain, strukturnya benar tapi maknanya tidak jelas itu. Ya, kemudian tidak berbunga-bunga, iya, dan langsung ke inti persoalan. Nah, sebelum ke sana, saya beralih dulu ke contoh lain. Ini ada di Salindia lain sih, supaya kalian nggak bingung. Nah, coba Anda perhatikan kalimat ini. Kalimat ini saya yakin kalian dapat memahami isinya. Tetapi strukturnya yang salah. Coba kalimat nomor 1. Untuk tenaga kerja Indonesia yang akan dikirim ke luar negeri. Nah, ini kan keterangan. Karena ciri keterangan apa? Ada untuk. Harus memiliki predikat, paspor, objek. Sama nomor 2 juga. Nah, padahal maksudnya adalah yang harus memiliki paspor itu adalah tenaga kerja Indonesia. TKI itu. TKI yang mana? Nah, kirim ke luar negeri. Kalau yang enggak, ya enggak. Gitu. Nah, 3 kalimat ini salah karena di depan subjek ada kata-kata ini. Ya. Nah, sedangkan kalimat ini benar. Kalimat ini benar, tapi maknanya. Coba Anda analisis. Tadi sudah kan, yang merokok harap dimatikan. Yang kedua, siapakah yang dapat dipecahkan dengan alat pemecah batu ginjal? Pasiennya, Bu. Pasiennya kan, ada pasien. Si pasien itu mempunyai batu ginjal. Ukurannya kurang dari 3 cm. Kemudian, jadi dari sini sampai sini subjek. Dapat dipecahkan predikat dengan alat. Jadi misalnya ini ada pasien dengan batu ginjal sekian, penderita batu ginjal sekian, kemudian ini ada alat pemecah, kemudian dipecahkan. Jadi yang dipecahkan adalah pasiennya. Ya jelaslah kalau pasien dapat dipecahkan, ya pasiennya itulah yang akan titik. Koma aja nggak langsung titik itu. Bukan tewas ya. Tewas bukan di rumah sakit loh. Terus harusnya kan batu ginjalnya nggak usah pasien. Batu ginjal dapat dan seterusnya. Terus yang ketiga, coba Anda analisis. Siapakah yang dapat memanfaatkan dagingnya dan juga diambil telurnya? Siapa? Peternaknya, Bu. Peternaknya. Anda mau daging dan telur si peternak mau? Nah, emang Sumanto, Bu, yang di Jawa Timur itu loh. Siapa yang dari Jawa Timur? Nah, jadi kalau ini kan dapat memanfaatkan daging siapa? Daging peternak. Dapat juga diambil telurnya, telur siapa? Ya telur peternak juga. Kan padahal unggas selain dapat dimanfaatkan dagingnya juga diambil telurnya. Jadi kalau di sini di sini di. Peternak unggas selain dapat memanfaatkan daging unggas, juga mengambil telur. Telur siapa ya? Disebut lagi telur unggas. Masa telur peternak sih?
Nah, kemudian yang nomor 4. Nomor 4 menurut Anda tenaga pengajar itu sudah ada atau belum? Sudah ada atau belum? Ya. Sudah ada atau belum nomor 4 tenaga pengajar itu kan minta Bapak dapat membantu. Maksudnya membantu ini membantu tenaga pengajar atau membantu untuk menjadi pengajar? Coba Anda amati nomor 4. Hai, guys. Adakah? Ada orang di sana? Ada orang di ruangan itu? Coba jawab. Udah ada tenaga pengajarnya, Bu. Iya, sudah ada kalau gini kan. Cuma membantu. Nah, ini PJ yang biasanya membantu saya sih. Mengambil laptop di ruang M, terus di gedung M, terus memasangkan alat-alat yang diperlukan. Kalau saya minta apa, spidol atau apa. Nah, ini. Nah, berarti, oh saya nggak mau. Karena ini bukan untuk mengajar. Membantu kok, membantu saja. Ya kan harusnya kan memang agar Bapak bersedia menjadi tenaga pengajar. Nah, ini nomor 5. Siapa yang dimasukkan ke loker? Ini kan? Iya, ini kan subjek. Ini subjek, ini predikat, ini keterangan. Nah, kalau orangnya besar gimana? Ayo, mutilasi. Wah, kejam ya, ada mutilasi, ada dipecahkan. Nah, jadi maksudnya tas kan, bukan yang membawanya. Terus ini, Anda mau beli nggak obat ini? Enggak, Bu. Coba amat. Enggak, kenapa? Bibirnya ikut hilang. Iya, bibirnya hilang itu. Obat ini dapat menghilangkan tenggorokan kering, hidung tersumbat, dan bibir pecah-pecah, hilang semua itu. Langsung minum obat itu hilang. Bibir pecah-pecah hilang, tenggorokan udah cuma satu-satunya hilang, hidung tersumbat juga hilang, udah sedang tersumbat hilang, udah hilang semua. Saya nggak mau beli obat itu. Jadi strukturnya benar, tapi isinya bermasalah. Nah, makanya jangan membuat kalimat seperti itu. Tuh. Baik. Jelas? Bangun, bangun. Oh, ada toh. Kelvin baru bangun. Ini saya mau lihat aja ini. Ada. Lanjut, barulah ke yang tadi. Lanjut yang ini. Nah, problemnya ini, kalimat itu. Ini nggak usah saya besarkan ya, nggak usah pakai slide show gitu kan, kalian ada. Nah, ini bagi lagi kan kayak tadi. Jadi kalau bagi dan seterusnya itu keterangan, dipersilakan kan predikat. Nah, ini berarti kalimat yang bukan baku karena KPK. Tapi KPK Ibu Rini ini ya. Kalau KPK dibahas di Ibu Rini itu bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, melainkan keterangan, predikat, keterangan gitu. Soalnya nanti ada predikat apa gitu, jadi kayak partai Bu. Nah gitu ya. Tapi kan PNS tidak boleh seperti itu. Buang baginya supaya menjadi subjek. Jadi siapa subjeknya ini? Ya. Ini ganti ya di apa? Di Salindia Anda ini rasanya masih KPK deh. Tolong diganti. Ini aja sudah tadi baru saya cek, oh ternyata jadi yang itu belum diganti yang benarnya. Jadi itu sudah sesuai dengan yang ini. Nah, ini keterangan, kan? Cara menganalisis tuh gini.
keterangan, kemudian ini subjek, ini predikat, nah ini keterangan. Pokoknya gini, kalau ada bagi, kepada, untuk, itu pasti bagian mengikutinya itu pasti keterangan. Baik, lihat dulu ini. Ada yang mengganjal atau ada yang belum paham? Silakan. Kalau belum paham, kalau sudah siap saya lanjutkan. Jelas kan ini? Pokoknya kalau ada bagi, nah ini apakah tidak boleh mengawali kalimat? Boleh. Tapi pasti bagian berikutnya sebagai keterangan. Jadi ini keterangan. Nah, tetap ada subjeknya. Bukan berarti di awal kalimat tidak boleh ada kata bagi. Nah, atau boleh selipkan begini, panitia atau Anda atau mempersilakan siapa? Mempersilakan kalian, Anda atau saudara untuk dan seterusnya gitu. Bisa dipahami ini? Bisa, Bu. Ya, siap, bagus. Siap, bisa, Bu. Siap, bagus. Tapi jangan pura-pura paham ya. Jangan pura-pura ngerti. Atau pura-pura ngerti atau pura-pura tidur beneran gitu. Nah, ini sama nih. Ini keterangan, kami persilakan. Nah, Anda jangan terjebak dengan kami persilakan itu kok ada kami. Bukan. Kami persilakan itu bentuk pasif. Sama dengan ini. Bentuk pasif. Kalau yang kami nah, ini bentuk aktif. Jadi kalau aktif pasti itu subjeknya kami. Kalau yang atas subjek bukan subjek. Kaminya itu bukan sebagai subjek karena tidak selalu kalau oh kami itu subjek, tidak selalu begitu. Jelas ya? Kok ini nggak muncul jam ya? Saya soalnya nanti takut kelewat. 13.10 ya, Don? Iya, Bu. 13.10. Oke. Kenapa sih gini? Nah, jadi kata kepada dibuang. Kepada dibuang. Kemudian kami persilakan predikat, kan ini sama dengan dipersilakan. Hadirin yang masih berada di luar, dipersilakan. Kan sama seperti itu. Ya, untuk tetap keterangan karena sama keterangan. Dan keterangannya berupa anak kalimat ini. Karena ada kata, kalau ada kata karena sehingga itu pasti bagian berikutnya itu anak kalimat. Dan itu sebagai keterangan. Makanya kalau ada anak kalimat harus ada induk kalimat gitu. Nah ini tetap keterangan, munculkan, selipkan subjeknya. Nah kalau ini aktif, ini kalau aktif beda. Ya, kami mempersilakan. Jadi subjeknya di sini kepada ini panitia atau kami, boleh panitia, boleh kami ya, mempersilakan. Bentar ya, ini kok portalnya hilang. Coba stop dulu ini. Oh, ini yang hilang. Oh, enggak. Suka. Nah. Oh, tidak. Tadi hilang karena ketutup ini. Apa ya guysnya nggak ketutup tuh, kok hilang gitu.
Nah, kan kelihatan ini. Tadi nggak ada muncul jamnya juga. Terus ini apa? Yang di bawah-bawahnya itu nggak kelihatan tadi. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Jadi keterangan, ini kan keterangan, ada kepada kami sebagai panitia, kami atau panitia, pokoknya siapapun bisa di sini asal muncul subjek. Kemudian mempersilakan predikat. Nah, ini adalah kata kerja aktif transitif. Mempersilakan siapa? Saya mempersilakan Anda. Nah, itu ada objeknya. Itulah yang disebut dengan transitif. Kemudian untuk mengikuti ini keterangan. Jadi dalam kata kerja, misalnya kata ini. Misalnya Donella berlari. Salah ketik tuh dia. Donella berlari, sama-sama kata dasar lari. Yang satu intransitif, tidak berobjek, yang pertama ya. Donella berlari itu intransitif. Jadi memang kata kerja itu tidak menuntut adanya objek. Kok intransitifnya Inggris sih? Ini loh. F ya. Nah, itu bukan yang atas ya, yang bawah ya. Terus kalau transitif mempersilakan, melarikan. Melarikan itu kata kerja aktif. Nah, ini istilah aja sih. Yang penting Anda tahu aja gitu. Aktif transitif. Artinya ini pada kata melarikan itu memerlukan objek. Mendiskusikan, ya memerlukan objek juga. Contohnya, sebentar, ada di contoh yang kelihatan di sini ya. Nah, Anda perhatikan ini. Oh iya. Kok tutup? Kok tutup sih? Anda menutup? Iya. Kok malah? Hah? Enggak ada PPT-nya. Kok nggak ada? Kok ketutup sih? Ini maksud saya mau. Ya, gitu aja. Ini sambil ngontrol ini di bawah itu. Jadi nggak apa-apa kecil juga ya. Kan kalian kan masih muda, matanya masih bisa. Gini, Anda bedakan antara kalimat nomor 2 dan 4. Pada kalimat nomor 2 di situ terdapat kata sering berdiskusi. Ya kan? Ini berdiskusi. Di sini tidak perlu objek. Misalnya mereka sering berdiskusi di mana? Di perpustakaan. Nah, di perpustakaan kan keterangan. Kemudian kalau yang nomor 4, mereka sering mendiskusikan. Nah, itu yang memerlukan objek. Mendiskusikan apa? Masalah. Mendiskusikan materi. Mendiskusikan pajak. Nah, ini yang tadi saya sebut dengan transitif. Kalau yang ini intransitif. Tidak ada objek. Kata kerja sih iya, tapi tidak memerlukan objek. Sedangkan ini memerlukan objek. Ya, 1, 2 itu tidak. Makanya di sini cuma subjek predikat. Ya, nomor 3, nah cirinya gimana? Coba balik. Tugas sedang dikerjakan para pegawai. Ya, tugas yang tadinya objek menjadi subjek. Sedang dikerjakan tetap predikat. Para pegawai sebagai apa? Ayo.
Ayo guys, jawab. Objek, Bu. Di objek, Bu. Enggak. Objek itu hanya ada dalam kalimat aktif transitif. Sedangkan kalau sudah saya balik tugas, tadinya objek, dia menjadi subjek. Sedang dikerjakan, nah dikerjakan predikat para pegawai. Ya bukan para pegawainya, bukan langsung kayak tukar guling yang tadinya objek terus jadi subjek, yang jadi subjek jadi objek, nggak gitu. Nah di sini para pegawai sebagai pelengkap. Ya, jadi tugas subjek sedang dikerjakan, predikat para pegawai pelengkap. Pokoknya cirinya gini. Kalau objek itu bisa menjadi subjek dalam kalimat pasif. Kalau pelengkap tidak bisa. Nih. Ada sih di sini. Nah, yang bebas siapa? Keterangan. Nah, coba lihat ini. Hubungan antara predikat dengan objek itu sangat erat. Jadi dia itu harus di belakang predikat. Kalau tidak ada objeknya, barulah berikan kepada si pelengkap. Ini. Coba Pancasila dibalik, bisa nggak nomor 5? Kan tadinya dia pelengkap, bisa nggak jadi subjek dibalik? Nggak bisa. Siapa juga yang berani-beraninya Anda membalik Pancasila? Disuruh Ibu Rini, Pak. Waduh, tangkap pula, viral pula ya. Kan sekarang modelnya begitu. Terus diedit lagi tuh ini saya, kalimat saya. Ah, saya nggak gitu loh ngomongnya. Diedit-edit nih, rekamannya begini. Nah, makanya harus punya rekaman ya. Untuk bukti kalau ada yang mengedit-edit, yang nakal, mengedit terus sebarkan. Kayak jangan Anda salat dulu ya. Nah, udah padahal Anda salat dulu, jangan sholat. Nah, yang pertamanya dihilangkan, jangan sholatnya yang diedit. Nah, udah viral. Nah, sekarang kan modelnya begitu. Makanya kalian sebagai orang-orang pendidikan jangan dulu percaya apa yang disampaikan orang-orang, harus cek dan recheck terus. Masa orang berpendidikan terbakar gitu. Ya, gitu kan. Nah, ini Pancasila. Terus kepala bidang. Beliau menjadi kepala bidang. Kepala bidang kan nggak bisa dibalik di sini. Nggak mungkin kepala bidang dijadi beliau. Kecuali gini, beliau menjadikan Donela kepala bidang. Biasanya malah sebagai. Kalau beliau menjadikan Donela kepala bidang, nah baru Donelanya yang dibalik. Kejungkir ya, Donela dibalik ya. Donela dijadikan beliau kepala bidang gitu maksudnya. Nah, perhatikan bahwa yang bebas itu keterangan. Coba siapa? Muhammad Reza. Coba pindahkan DPR-nya. Bukan pindahkan DPR-nya. Reza, ayo bangun. Keluar dulu, muncul dulu. Hadir. Bisa? Ya. Coba nomor 9. Sejumlah DPR-nya pindahkan. Lah, pindah kemana? Coba pindahkan ke depan. DPR RI. Keterangannya maksudnya. Di DPR RI. Keterangannya maksudnya di DPR. Keterangan itu DPR itu pindahkan coba ke depan gitu. Mengubah arti atau tidak. Coba baca kalian. Di DPR RI sejumlah pejabat sedang menghadiri sidang. Nah, strukturnya tetap itu. Strukturnya tetap sebagai aktif transitif, menghadiri tetap. Nah, tetapi dia bebas. Bukan unsur utama sih. Dia mau di depan juga nggak masalah. Coba satu lagi, Za. Iya, Bu. Nomor 10, baca lagi. Pindahkan ke depan keterangannya. Menteri memberikan keterangan pers. Nah, kan nggak ada masalah kan? Maksudnya, kalau si keterangan itu mau di depan, mau di tengah, mau di akhir, dia sih tidak mengubah. Yang pasti ada pengaruhnya itu objek gitu. Yang lainnya itu berpengaruh, ini enggak masalah. Pokoknya kalau objek harus di belakang predikat. Kalau pelengkap, kalau tidak ada objek, ya dia. Ya, tapi kalau ada dia ngalah. Objek duluan, hubungannya yang sangat mesra itu objek gitu. Kan ini ada cirinya nih. Nah, kalau subjek kan jawaban ya, jawaban pertanyaan apa. Kemudian kalau yang ini predikat, nah umumnya jawaban bagaimana.
bisa diikuti, diingkarkan dengan tidak. Dia tidak mengikuti PJJ, tetapi gitu kan. Terus dapat dengan aspek modalitas itu akan, hendak gitu. Saya akan menyelesaikan tugas. Tugas itu koreksi sudah saya kerjakan. Koreksi LJU sudah saya kerjakan. Nah, itu sudah gitu. Adalah dan ialah bisa juga sebagai predikat. Kalau dalam bahasa Inggris adalah itu di sini yang is atau are gitu. Saya adalah mahasiswa. Kemudian kalau objek kan bisa menjadi pasif nih. Kalau ini tidak bisa. Nah, ini nih yang bebas. Dia leluasa. Itu keterangan sebagiannya. Mika, kemana Mika? Nah, sekarang kita ke sini lagi. Ya. Kenapa begini sih? Nah, kalau tadi gara-gara bagi atau kepada membuat kalimat itu tidak bersubjek. Nah, kalau ini tidak. Kalau ini malah ada dua subjek. Ganda gitu ya. Nah, itu kan tidak boleh. Kalau ada dua subjek begitu, berarti satu bisa dibuat menjadi keterangan. Misalnya pada kalimat ini. Ini kan dua subjek nih. Nah, soal itu subjek, saya subjek, belum jelas predikat. Nah, jadi gimana? Nah, kalau ada seperti ini, satu bisa menjadi keterangan. Bisa juga begini. Atau nah, atau ini. Bagi saya, jadi kan bagi saya sebagai keterangan. Soal itu subjek, belum jelas predikat. Nah, ini adalah kesalahan karena ada subjek dua atau ganda. Nah, ini. Nah, caranya bermacam-macam. Kalau tadi bisa dibuat dengan menambahkan kata dalam atau bagi. Nah, kalau ini lain. Naskah proklamasi penyusunannya ini kan dua, ini subjek ya. Bisa dibuat caranya bermacam-macam. Ada penyusunan naskah itu subjek bisa dibuat, tapi Anda juga jangan gini, penyusunan naskah proklamasi itu disusun. Anda jangan membuat dalam satu kalimat itu kata yang sama. Dari segi struktur bisa benar, tetapi dari segi pilihan kata. Peningkatan SDM di daerah harus ditingkatkan. Nah, itu juga salah itu. Ya. Bisa seperti ini, tambahkan, ini ditambahkan dilakukan, atau ini bisa pakai naskah proklamasi ini disusun. Baik, sampai situ. Jadi strukturnya S, P, dan K. Siapa yang sudah paham? Yang sudah paham boleh pulang. Udah di rumah ini juga. Ya, gimana? Sudah paham sedikit atau belum? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Bagus. Siapa ini sebutkan nama? Nama saya Ilham, Bu. Ilham. Yang mana? Orang. Absennya 15. Jangan absen. Kalau absen Anda nggak masuk dong. Oh iya, presensi, nomor presensi gini aja, saya 15. Ilham Bu. Nomor 15 gitu. Oh iya. Nah. Izin bertanya, Bu. Silakan. Kalau misalkan
Ini yang contoh di apa di chat ya Bu. Kan soal itu bagi saya belum jelas. Nah, kalau misal saya yang atas nih Bu. Soal itu saya belum jelas itu kan salah Bu. Nah, supaya benar itu kan dikasih bagi. Tapi kalau misalkan saya diberi koma itu bisa tidak Bu? Kayak soal itu koma saya belum jelas itu boleh tidak Bu? Boleh sih boleh, Ilham, tapi salah. Lah piye? Boleh tapi kok salah? Ya nggak bisa. Ya boleh, tambahkan aja, tapi tetap aja salah. Karena kalimat ini tidak ada kaitannya dengan tanda baca. Justru di sini tidak boleh. Kalaupun mau paling di sini yang soal itu bagi saya itu sebagai keterangan di yang keterangan penjelas itu. Kalaupun bisa di sini. Jadi kayak keterangan itu tambahan. Nah, itu ada koma ya. Nah, karena gini, kalau misalnya yang di tengah kita buang, soal itu belum jelas. Ya, soal itu subjek, belum jelas predikat. Nah, tetapi bagi saya, jadi saya ingin menambahkan. Kalau bagi kamu gimana? Bagi saya belum jelas. Nah, itu bisa. Tapi kalau Anda hanya menekankan soal itu koma, di situ kan? Iya, Bu. Nah, soal itu koma, saya belum jelas, ya bisa ditambah koma, tapi salah. Alias tidak boleh. Awas, jangan salah dengar ya. Salah tetap. Karena apa? Soal itu subjek, saya subjek. Masa dua subjek beriringan gitu? Satu. Yang kedua, antara subjek dan predikat juga tidak boleh ada koma. Misalnya, nah, soal itu belum jelas. Soal itu kan subjek, belum jelas predikat. Nah, antara subjek dan predikat diharamkan ada koma. Tidak boleh, alias. Jadi koma itu tidak dan bukan berkaitan dengan tanda baca lah atau apa, tidak. Koma itu tanda untuk menulis ejaan itu ya. Jadi Anda jangan salah. Kalau nanti KTTA atau apa. Kemarin itu ada kelas apa ya, ntar ya Ilham, kelas manajemen aset. Dia dapat dulu bahasa Indonesia semester 1. Terus saya katakan, oh iya, udah lulus ya? Oh iya, belum Bu, kan ini semester 5. Oh iya. Wah, udah lupa lagi Bu bahasa Indonesia, karena sudah lama dari semester 1. Iya, sekarang saya ngajarin semester 5. Loh, enak lah Bu. Karena mau KTTA, iya paling tidak, ingatlah komanya Bu, katanya. Iya. Nah itu, tapi Ilham jangan kebanyakan koma. Ya, harus sehat. Kalau koma itu ada di UGD nanti. Koma terus. Jadi jangan banyak-banyak koma. Karena bis itu pemakai bahasa koma, jangan banyakkan koma. Nah, misalnya soal itu belum jelas kan lengkap, itu sudah lengkap loh kalimatnya. Jadi soal itu subjek belum jelas predikat. Nah, predikatnya di situ sebagai kata sifat. Karena predikat tidak selalu mengajar, menulis, tidak selalu kata kerja. Kata benda aja bisa. Kelvin, mahasiswa, pajak. Pajaknya salah. Predikatnya mana coba? Kelvin, jawab. Kan kamu yang udah dijadiin contoh. Nggak ada predikatnya ya, Bu? Bisa. Mahasiswa pajak itu predikat. Kan predikat itu bisa kata benda, bisa kata sifat. Jadi ini predikat ya. Bisa kata benda. Ini saya ini saya buat singkat aja. Jadi predikat itu bisa kata benda, kata kerja, kata bilangan. Kelvin, subjek, mahasiswa pajak, itu predikat. Ayahnya, nah, sama itu. Ayahnya subjek, pengusaha predikat. Predikatnya kata benda.
Ngerti kan? Nah, sama, saya subjek, dosen stan predikat, predikatnya kata benda. Anaknya subjek, 15 orang predikat, predikatnya kata bilangan. Ngerti? Nah, gitu. Sama itu juga. Kok gitu cantiknya? Mau nakal kayak mau apa lagi? Pintar. Nah, ini kan semua kata sifat ini. Cantik, nakal, pintar, itu semua kata sifat. Dan bisa sebagai predikat ya. Predikat itu semua bisa. Siap. Seno, paham? Seno nakal enggak? Nah, itu misalnya itu ya kata sebagai kata sifat gitu. Jelas ya? Ayahnya guru. Mereka pegawai, mereka ASN. Nah, itu ASN, PNS semua itu nomina dan bisa sebagai predikat. Sudah? Nah, sekarang Anda kerjakan kalimat ini yang di bawahnya. 1, Christine. Ya, ini harus diperbaiki. 2, Seno. 3, Ilham. 4, Atikotur. 5, Aulia. 6, Yurita. Nah, perbaiki kalimat ini, tulis di chat aja. Biar di grup itu, biar kelihatan. Kalau di kelas sih ke papan tulis ya, anggap aja itu papan tulis. Coba saya kan nggak bisa ngoret-ngoret. Ya, itu aja. Coba sekarang. Nanti saya lihat kesalahan. Ya mudah-mudahan sih tidak salah gitu.
Untuk mengatasi masalah itu betul, itu bisa diberi koma di situ. Untuk mengatasi masalah itu diperlukan. Nah, subjek pada perbaikan kalimat Christine apa? Jawab semua. Ya boleh serabut. Atau Christine jawab. Christine, panggilnya apa? Christine? Iya Bu, Christine Bu. Halo. Udah kedengar? Udah bicara belum Christine? Christine, pada perbaikan kalimat Anda, subjeknya mana? Menurut saya subjeknya masalah Bu. Masalah? Nah, enggak Untuk mungkin. mengatasi masalah itu. Enggak mungkin. Kalimat perbaikan Anda betul. Tetapi unsur-unsurnya Anda salah. Enggak mungkin untuk mengatasi apa? Enggak mungkin kan? Untuk mengatasi masalah itu keterangan, kalimat berapa? Nomor 1 ya. Untuk mengatasi masalah itu keterangan, terus diperlukan predikat, terus apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah itu? Subjeknya keterlibatan. Subjek. Itu keterlibatan para pakar itu subjek. Jadi semua, jangan keterlibatan saja, keterlibatan para pakar subjek. Nah, coba dibalik sekarang, tetap aja keterlibatan para pakar diperlukan untuk mengatasi masalah itu. Nah, berarti subjek, predikat, keterangan. Gitu. Kalau kalimat pasif itu tidak ada objek. Ya, gitu. Ini belum gitu. Terus penjelasan itu dapat penjelasan semua itu dapat ya dengan membuang nomor 4 dengan membuang kata dengan bisa. Terus pelaksanaan di kantor ini akan dimulai ya. Langkah yang harus dilakukan yayasan telah diputuskan. Apa yang telah diputuskan dalam ini ya. Terus bagiannya akan dibahas, nggak mungkin Aulia. Bagian ini akan dibahas, nggak mungkin. Bagian ini akan dibahas tentang ini, nggak mungkin itu. Koreksi. Bagian ini akan membahas. Nah, ya, bagian ini akan membahas betul, tapi tidak pakai tentang karena antara predikatnya kan membahas. Membahas itu di situ sebagai predikat. Terus perbedaan dan seterusnya itu objek. Hubungan antara predikat dan objek ini di chat saya nggak ada hubungannya ya antara KPS dengan yang bawah ya. Tadi saya lupa memberi nomor. Ini yang nomor yang membahas itu untuk menjelaskan kalimat Aulia, perbaikan Aulia yang nomor 5. Bagian ini subjek akan membahas predikat. Nah, kalau sudah predikat itu harus langsung muncul objek, tidak boleh ada kata tentang. Karena antara predikat dan objek itu hubungannya sangat erat sehingga tidak boleh ada sisipan apapun gitu. Ya, jadi sekali lagi ini yang nomor 1 bisa diganti dengan pasif. Untuk mengatasi masalah itu diperlukan pelibatan para pakar. Atau coba cari solusi lain. Kalau misalnya ada kalimat gini, tapi pengen pakai memerlukan, terus tapi di sini mau pakai untuk, coba gimana? Iya, cepat. Tetap ada, tapi tetap kalimat itu benar gitu. Kalau gini kan salah, tapi pengen ada untuk, tapi tetap menggunakan memerlukan. Gimana? Nih, cepat. Apa yang harus ditambahkan?
Ayo. Rona, ada usul, ada saran? Kalau misalnya pakai untuk, gimana? Menurut saya ditambah subjek, Bu. Iya, di mana? Apa? Misalnya apa? Untuk mengatasi masalah itu, lalu ditambahin subjek, terus memerlukan subjek, iya Bu. Lalu memerlukan pelibatan para pakar. Iya, subjeknya apa kira-kira yang nyambung? Pemerintah mungkin. Ya, bisa pemerintah, bisa saya, bisa kami. Nah, itu. Jadi, kalau ada untuk, kemudian di sini masih kata kerja, di sini tambahkan. Misalnya untuk mengatasi masalah itu, pemerintah memerlukan ini. Untuk mengatasi masalah itu, saya memerlukan, atau kami, atau kita, atau pokoknya yang penting ada subjek di sini gitu. Nah, kedua, dalam pertemuan antara guru, buang kata dalam. Tadi, terus cara pertama. Atau kalau mau pakai dalam, diapakan. Tadi. Misalnya tetap pakai dalam nih, dalam pertemuan ini. Dalam pertemuan antara guru dan ini. Terus kalimatnya gimana? Supaya baku, supaya benar gitu. Ntar sambil lihat. Sambil ngecek por. Ya, gimana tadi? Ayo cepat. Gimana ya? Kita main subjeknya juga, Bu, mungkin? Bisa, iya. Ya jangan pakai mungkin, yakin. Yakin seyakin-yakinnya dan hakul yakin. Ya, dalam pertemuan antara guru dan mahasiswa itu keterangan. Kami atau si panitia atau kepala sekolah, direktur atau direktur stan atau siapapun di sini bisa agar menjadi subjek. Jadi dalam pertemuan antara guru dan mahasiswa itu keterangan, katakanlah saya atau kami telah memutuskan langkah ini gitu. Jadi satu lagi, bisa lagi satu lagi. Apa ya? Lah kepriben ke ora mudeng to ya. Laki ya. Kan ada itu filmnya yang begitu. Apa sih yang di televisi yang anak kecil yang kie-kie gitu. Lucu tenan nih. Lah. Priben, Victoria yang orang Purworejo. Biasanya orang ngapak-ngapak, tapi bukan orang ngapak-ngapak kok ya di situ ya. Di sini siapa yang enggak ya? Yang orang ngapak-ngapak siapa ya? Kepriben yang salah maning. Apa? Coba. Sambil saya ke portal. Tutup dulu tadi. Wis 3 menit. Tutup dulu ya. Bismillah. Ya. Sudah aman, lanjutkan dikit lagi. Farid, ada. Iwan, ayo. Kepriben ya. Aduh, cepetan ini. Lapar kan? Tinggal 3 menit lagi. Yang penting portal udah. Portal sih harus 5 menit sebelumnya. Mengatasi macet-macet. Jangan pura-pura mikir. Kalau jadi kalimat pasif bisa nggak? Iya, bagus. Jadi kalimat pasif lah. Jadi dalam ini telah diputuskan. Nah, kalau dalam dan seterusnya tetap keterangan, telah diputuskan predikat,
ya. Langkah dan seterusnya menjadi subjek. Apa yang telah diputuskan dalam pertemuan ini langkah dan seterusnya gitu. Jadi bisa membuang kata dalam, bisa menambahkan subjek. Ya saya, kami, terserah, pemerintah juga bisa. Pemerintah nggak mungkin lah, masa jauh banget itu. Sekolah lah katakanlah ya, kepala sekolah atau apa. Terus yang ketiga bisa juga dipasifkan ya. Terus yang ketiga, nomor 3 tadi membuang ini saja ya. Bahasa nasional dewasa ini menghadapi, nggak usah mengenai bahasa nasional dewasa ini nggak bisa ya. Jadi di sini buang mengenai. Terus nomor 4 bisa dengan penjelasan semacam itu, bisa saya dapat membangkitkan semangat, atau penjelasan semacam itu saja juga bisa ya, bisa. Terus atau dengan penjelasan semacam itu dapat dibangkitkan. Nah, jadi pasifkan, jadi subjeknya ini. Nah, kemudian yang kelima, pada bagian ini akan dibahas ini persoalannya justru. Kalau mau pada bagian ini boleh dong. Pada bagian ini kan keterangan, akan dibahas predikat. Ini buang. Perbedaan sifat dan ini subjek gitu. Kalau mau diganti membahas, pada bagian ini akan membahas, juga tidak pakai tentang. Nah, pelayanan kesehatan di kantor ini akan dimulai bulan depan. Atau pelaksanaan pelayanan kesehatan, akan dimulai, atau pelayanan kesehatan akan dilaksanakan, bisa juga gitu. Siap. Udah? Paham? Bingung? Ayo jujur saja, katakanlah sejujurnya. Ayo katakan sejujurnya. Ya kalau ngerti atau tidak atau apa silakan. Jangan pura-pura mikir. Mika kemana Mika? Ya. Mika dari mana Mika? Dari Batam, Bu. Oh Batam. Ya. Jangan lupa ya. Sudah jelas itu. Jadi unsur-unsurnya, unsur-unsur dalam sebuah kalimat, kemudian syarat subjek, syarat predikat, kemudian Anda nggak usah malu kalau mau tanya aja, jangan pura-pura ngerti atau memang pura-pura nggak ngerti gitu. Saya harus menilai kalian loh, susah juga loh PJJ itu menilai sikap. Pada bingung dosen juga. Bisa kayak gimana ini ya? Macam-macam Bu. Nah, pada gitu ya. Soalnya pada komplain, dia kayak ngomong sendiri di depan laptop. Lah, kok hilang sayanya? Padahal saya nggak maksud menghilangkan, kepencet kali ya. Ya, baik, itu ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan? Jadi minggu depan insya Allah kita kuis pertemuan keempat ya. Mudah-mudahan tidak lupa membuat soal. Tapi jangan mendoakan semoga aja deh Bu Rini lupa membuat soal. Biasanya malah gitu. Seneng. Lah masalahnya kalau waktunya kan apa? Lupa, oh ya udah deh kalau lupa. Oh kuis ya, iya lupa. Ya udah minggu depan aja. Wah, alhamdulillah. Padahal nanti kuisnya jadi mepet-mepet itu. Jadi nanti ada 2 kuis lagi. Mungkin minggu depan ya insya Allah kalau siap, maksudnya karena banyak ini juga ya materi untuk ujian juga sih ya, harus selesai. Jadi minggu depan insya Allah kuis, kemudian berarti minggu depan keberapa? Ke-6 ya, masih kalimat, kemudian kuis, kemudian udah minggu depannya udah sampai paragraf materi ujiannya, UTS-nya ya. Ya itu saja, dan jangan lupa nanti di lembar ujian jangan jawab nomor absen dong, kan udah tahu kalau absen tidak masuk berarti ada kelompok yang tidak masuk, itulah nomornya. Udah aja nomor urut. Kalau presensi terlalu panjang, kebiasaan tapi salah gitu, dan sebaliknya artinya. Baik, ada pertanyaan? Enggak, malu ya. Malu, bingung, atau abai, tidak acuh. Tahu tidak acuh? Tidak acuh itu tidak peduli.
yang penting ini, yang penting itu gitu. Tidak acuh, tidak peduli. Kalau Anda acuh, peduli. Nah, jangan lupa juga itu, jangan sampai salah. Kenapa sih mahasiswa pada bergeming? Nah, diam. Karena mereka tidak acuh. Nah, jangan nanti kalian dituduh tidak acuh lagi. Ya. Pada lapar, pada ngantuk, ya. Sama kalau itu sih. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti kalian sudah paham, sudah yakin ya, jangan salah.